Ya kembali lagi di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. Kak, yang Alika ikut dari Piala Dunia 2022 apa Kak? Kalau saya sih karena mungkin masih baru banget ya sistem VAR sih. Sistem VAR ya. Karena ya itu bisa merubah semuanya gitu. Bener. Bahkan yang paling saya inget yang golnya Jepang tuh, yang Oh Mitoma. iya, yang keluar si garis itu ya. Setelah itu teknologi sih jatuhnya, tapi ya dengan sistem VAR memudahkan kejadian yang mungkin yang kita bayangkan tidak pernah terjadi bisa terjadi gitu. Karena Betul. pakai VAR ini ya. Nah, dan ngomong soal teknologi, emang kan di Piala Dunia 2022 ini tuh jadi maju banget gitu. Betul. Si teknologinya. Salah satunya adalah teknologi semi otomatis offside yang tergolong berhasil. Keren. Teknologi ini mampu mendeteksi offside atau tidaknya pemain hanya dalam hitungan detik. Kalau dulu kan harus ngegaris, Iya hanya dalam betul. hitungan Ini detik. diimplementasikan di Liga 1 bisa gak? Janjinya. Liga 2, Liga 3 aja nggak jalan. Nah, saya sudah muak soalnya sama wasit di Liga 1 soal offside. Jadi emang teknologi ini sendiri sudah dilakukan pengujian selama 2 tahun. Pertama kali digunakan pada Piala Dunia Antar Klub 2021 yang digelar pada 3 sampai 12 Februari 2022 di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Dan untung di Abu Dhabi Kak. Kenapa tuh? Karena kalau Abu Rokok itu perih kena mata. Apalagi Abu Nawas. Abu Dhabi siapa? Cerita kan. Dari itu yang ada di Arab. Nah, jadi waktu itu Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menyatakan kalau FIFA ini sudah menguji teknologi tersebut agar semakin akurat dan cepat dalam menentukan offside. Betul. Yang jadi pertanyaan Kak, apa itu offside semi otomatis? Nah, yang dikhawatirkan dari VAR itu adalah mengganggu jalannya pertandingan. Benar. Meskipun nggak apa-apa, asal jangan mengganggu rumah tangga orang. Wah, jadi pelakor. Nah, terus soalnya setiap wasit menghentikan laga karena VAR itu tuh dibutuhkan waktu puluhan detik untuk memproses dan menjadikannya sebagai sebuah keputusan. Ya lama. Hal ini yang terjadi di Piala Dunia 2018, di mana supporter dan para pemain ini harus menunggu hingga semenit untuk mengetahui keputusan dari wasit. Iya. Karena itu untuk keputusan offside, wasit menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, lagi rame, dan analisis data. Keren sekali. Nah, teknologi berbasis AI ini menggunakan pendeteksian bola otomatis dan menciptakan model 3 dimensi dari posisi pemain secara langsung. Nah, teknologi ini akan meningkatkan akurasi titik offside dengan menggunakan pelacakan data dan teknologi sensor dari kamera. Jadi pemain juga akan dibuatkan tengkoraknya, jadi kayak X-ray gitu mungkin, untuk dijadikan model 3D agar mengetahui bagian tubuh mana yang offside. Betul. Nah, tapi kalau kayak gini kan Alika tahu ya, yang semi otomatis tuh kadang ada kayak yang pantatnya offset. Benar, ada yang digaris gitu, terus ada yang lewat yang bagian mana, yang ini yang mana, betul. Tapi kan kalau kayak gini jadinya body shaming Kak. Kenapa? Kayak yang biasa kita jokes kayak dulu, misalkan Rekoba suka offset karena giginya. Benar juga Ronaldinho. Iya kayak Ronaldinho. Ronaldinho giginya offset. Nah, nanti mah bakal jadi kenyataan gitu. Bakal Kayak gitu ke X-ray ada yang mulutnya maju ya. Kayak Titan abnormal. Titan itu tuh Titan pengangkut. Nah, terus Alika tahu JKT48 nggak? Oke, Z ya. Dia juga selalu offset tuh Kak. Kenapa? Karena cantiknya kelewatan. Kenapa tiba-tiba masuk gombalan di sini? Ya kan kemarin baru nonton gitu. Cukup banget ya. Bisa ya. Tapi kenapa jadi ke JKT tiba-tiba? Nah, Direktur Teknologi dan Inovasi Sepak Bola FIFA yaitu Johannes Holzmuller bilang kalau ini dibuat berdasarkan teknologi pelacakan anggota tubuh. Keren. Gitu. FIFA ini menyebutnya offside semi otomatis. VAR ini harus memvalidasi dan mengonfirmasi garis offside. Oh, tetap biasa. Tetap, VAR lalu memberitahu wasit di lapangan tentang keputusan itu. Jadi wasit VAR tetap harus ngecek nih pemainnya offside atau enggak gitu. Nah, cara kerja si offside ini sebenarnya juga udah diteliti nih. Betul. Jadi offside otomatis ini berbasis pada penggunaan kamera. Di stadion nih, FIFA ini memasang 10 hingga 12 kamera yang lokasinya ada di bawah atap stadion. Kamera ini mengikuti gerak para pemain dan melacak 29 data poin sebanyak 50 kali per detik. Untuk gerakan si pemainnya tadi. Kalau di Indonesia kadang tiba-tiba kameranya hilang. Sampai petir. Atau juga dicolong penonton sebenarnya. Nah, hal ini membuat wasit VAR bisa langsung melihat hampir secara langsung apakah pemain itu offside atau enggak. Keren. Yang perlu dipastikan oleh wasit VAR adalah pemain ini aktif atau enggak. Gitu. Contohnya itu golnya Rashford ke gawang City. Itu kan si Bruno-nya offside. Kalau dia ngenain bola itu offside, tapi dianya nggak aktif gitu. Jadi Rashford-nya dianggapnya gol. Lalu mereka ini menginformasikannya kepada wasit di lapangan. Nah,
alasan si VAR ini untuk aturan offside dibutuhkan sebenarnya untuk membuat wasit membuat keputusan yang tepat. Betul. Jadi utamanya keputusan krusial seperti gol dan kartu merah. Nah, setelah diterapkan di turnamen besar juga di sejumlah liga, si VAR ini ternyata memberikan dampak yang sangat positif bagi dunia sepak bola gitu. Namun karena VAR memakan waktu tadi, maka FIFA berusaha mempercepat pengambilan keputusannya. Yang paling awal dilakukan adalah lewat goal line teknologi, di mana wasit secara real time tahu apakah itu gol atau tidak. Karena ya tadi udah ada si sensornya kan di bola itu, apakah udah lewat gawang apa enggak. Dan itu kalau misalnya udah lewat nanti ada masuk ke wasitnya. Gol gitu. Dan itu kan nggak membutuhkan waktu lama kayak ngecek dulu di ruangan VAR ke wasit. Langsung ya. Betul. Yang kedua ini tentu soal offside itu ya. Betul. Meski tidak akan diketahui secara real time karena masih harus dicek sama si wasit VAR. Ya, betul. Kenapa harus pakai AI? Sebelumnya keputusan offside ini dibuat sama wasit VAR. Jadi yang di garis. Iya. Akan tetapi kenapa ada perdebatan, salah satunya soal frame rate yang di TV-nya beda-beda gitu. Betul. Misalnya nih saat penendang melepaskan umpan, bisa jadi titik hentinya tidak pas kalau menggunakan kamera dengan frame rate 25 fps. Sementara kecepatan umpan bisa lebih dari frame rate si kamera tersebut. AI ini bisa meminimalisasi subjektivitas ini. Yang lebih menarik lagi, informasi soal offside ini dirender menjadi gambar 3D. Sehingga bisa dikirimkan ke televisi agar semua orang yang menonton bisa melihat nih setipis apa offside si tersebut. Iya gitu. Benar. Asalkan komputer yang digunakan capable. Iya. Kalau pakai komputer kantor di sini bisa 3 hari. Kalau yang pakai Pentium 98 ya nggak mungkin bisa dirender. Kalau menurut Alika gimana Kak soal si offside semi otomatis yang diterapkan? Menurut saya ini emang bagus sih karena ya offside itu kalau misalnya tetap masih pakai orang gitu ya. Hakim garis lah ya. Ya hakim garis dan apa yang di ruangan VAR-nya juga masih harus membuat keputusan tersebut. Malah beneran makin lama. Iya, jadi kayak ada 2 kali pengecekan. Wasit utama, wasit garis sama VAR, 3 kali dong. Kenapa 2 kan? Jadi 3 kali kan. Tapi kalau si misalnya di VAR itu udah ada AI, langsung aja tuh si AI bilang enggak kayak goal line teknologi. Ya udah enggak gitu. Jadi enggak usah ada pengecekan lagi. Wah. Tapi saya curiganya, apa tuh? Jangan-jangan ntar wasit juga digantikan oleh AI. AI lebih baik begitu. Daripada wasit, AI nggak bisa dibayar. Benar-benar lagi. Kenapa nyebut nama? Terus ada siapa sih yang giginya tonggos? Oh iya benar. Yang itu ada tuh. Yang terkenal. Aduh. Tadi ya bahasan kita soal teknologi semi otomatis, offside semi otomatis. Jangan mana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk mantap.